Halo sahabat Pedia, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Ada banyak sekali jenis jamur tiram, mulai dari abu-abu, tiram putih, coklat, dan juga emas. Masing-masing tentunya punya keunikan sendiri ya sahabat. Selain itu, jamur tiram sekarang bukan lagi bisnis yang asing di telinga. Kebutuhan akan jamur tiram ini selalu tinggi karena disukai semua kalangan masyarakat. Bahkan kreasi makanan dari bahan jamur ini juga semakin banyak saja. Nah, bila kalian tertarik untuk memulai usaha budidaya jamur tiram, ada baiknya kalian memperhatikan cara budidaya jamur tiram di rumah untuk pemula versi Suksespedia. Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Memilih bibit jamur tiram yang baik. Pilihlah hanya bibit jamur tiram yang baik agar jamur tiram yang dihasilkan pun nantinya akan baik ya sahabat. Ada banyak petani jamur tiram yang tidak memperhatikan hal ini yang akhirnya menyebabkan miselium tidak tumbuh seperti yang seharusnya, sehingga panen jamur tiram pun tidak sesuai harapan. Untuk mendapatkan bibit jamur tiram terbaik, kita bisa melakukan dua cara ini. Membibitkan sendiri bibit murni hingga mendapatkan bibit F1. Membeli dari instansi penyedia bibit jamur tiram yang terpercaya. Namun bila kita masih pemula, disarankan untuk membeli saja bibit jamur tiram yang akan dibudidayakan ya. Pilih bibit jamur tiram dengan BER sekitar 75%. Pastikan miselium berwarna putih dan telah tumbuh penuh merata di media tumbuhnya. Pastikan tanggal pembuatannya belum kadaluarsa. Berkonsultasi dengan petani jamur tiram yang sudah berhasil. Nah, bagaimana sahabat? Sudah tahu kan cara mendapatkan bibit jamur tiram yang baik? Tahap pembuatan media untuk pertumbuhan jamur. Secara umum, media tempat pertumbuhan jamur tiram adalah dengan menggunakan backlog. Backlog ini terbuat dari bekatul, grajen atau serbuk gergaji, dan kapur. Campuran tiga bahan inilah yang nantinya bisa mengeluarkan jamur tiram. Cara membuat backlog sendiri harus memperhatikan perbandingan grajen dan bekatul. Perbandingannya adalah 100 kg grajen dan 10 kg bekatul, serta 1-2 kg kalsium atau kapur. Kemudian ikuti petunjuk berikut ini. Kesemua bahan ini diaduk rata, jangan lupa tambahkan air sekitar 60% dari berat bahan. Tutup adukan, bisa menggunakan terpal atau plastik. Gunakan plastik ukuran 17 x 30 atau 20 x 35 atau 15 x 30, lalu isi dengan adonan tadi. Ingat, komposisinya juga harus padat ya sahabat. Umumnya, backlog ukuran kecil yang sudah diisi adonan bisa mencapai berat 1,8 kg. Mudah kan sahabat cara membuatnya? Media tumbuh budidaya jamur tiram. Langkah ini cukup penting dilakukan sebelum kita menanam jamur tiram ya. Dengan membuat media tumbuh jamur tiram dengan proses fermentasi, maka hasil jamur yang akan dipanen juga akan memuaskan. Proses ini juga akan membunuh jamur liar lain yang berpotensi mengganggu pertumbuhan jamur tiram loh sahabat. Caranya cukup mudah.
Diamkan media tumbuh tersebut selama kurang lebih 5-10 hari. Hal ini bertujuan agar proses pelapukan atau pengomposan pada material tanah sudah terjadi. Pada proses ini, suhu udara di sekitar media tumbuh jamur akan meningkat hingga 70 derajat Celcius. Dan kita perlu melakukan proses perataan material tanah dengan cara membolak-balikan material tanah tersebut di semua sisi. Jika backlog sudah berwarna coklat kehitaman, ini berarti media tumbuh jamur tiram sudah siap. Jangan lupa untuk melakukan proses ini ya sahabat, agar budidaya jamur tiram kalian maksimal. Proses inokulasi backlog jamur tiram. Selanjutnya, pindahkan backlog tersebut ke tempat inokulasi, biarkan selama 1x24 jam agar kembali ke suhu normal. Pastikan bahwa sirkulasi udara di tempat tersebut berjalan dengan baik untuk mencegah backlog tercemar bakteri atau spora patogen. Nah, ini adalah tahap-tahap pengisian bibit ke dalam backlog. Selanjutnya, tutup mulut botol sebentar dengan api spiritus sampai sebagian kapas terbakar, lalu matikan api tersebut, buka kapas penyumbat botol, lalu aduk dengan benda yang sudah disterilkan di atas api, pindahkan bibit dari botol ke dalam backlog hingga sebatas leher backlog tersebut, sekitar 10 gram bibit. Tutup kembali backlog tersebut dengan kapas. Inkubasi jamur tiram. Pada tahap inkubasi, jamur tiram harus diletakkan pada suhu ruang dengan rentang 22 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan yang dibutuhkan yaitu 60 hingga 70%. Masa inkubasi ini berlangsung selama beberapa minggu sampai tumbuh miselium. Kalau miselium ini sudah muncul, tutup pada jamur, dibuang dan biarkan terbuka. Jangan lupa semprot jamurnya setiap hari untuk menjaga kelembapan ya. Dalam 1 bulan jamur ini akan mulai tumbuh dan besar untuk bisa dipanen. Mudah kan sahabat Pedia? Itulah tadi ulasan mengenai cara budidaya jamur tiram di rumah untuk pemula ya. Setelah mengetahui ulasan tadi, bagaimana pendapat kalian sahabat? Apakah sudah siap untuk berbudidaya jamur tiram? Jika kalian mempunyai pengalaman dalam budidaya jamur tiram, bisa share dan komen di bawah video ini ya. Mari kita berbagi. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.